Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita ada lagi di tempat ini. Amin. Ibadah khusus pemuda remaja, turun-turun Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih, saya percaya untuk ambil bagian dalam setiap rencana Tuhan. Amin. Kalau tadi Bung Andre sudah kesaksian, berarti ke depan meningkat ya kasih renungan pemuda remaja ya. Terus sudah siapkan. Harus ambil bagian, amin. Tuhan. Saya sedang dengan Bu Gembala ada ide kalau pemuda Gafar itu kita mengajukan ke jam 5 sore bagaimana? Bisa ya? Iya, waktu kedua ya. Supaya nanti jam 5 selesai jam 7 ya, orang masih sempat jalan ke taman gitu. Atau Bu Gede masih sempat kemana gitu ya. Nah karena kita juga perlu Gembala kalau sudah jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 sudah kemalaman ya. Belum mempersiapkan diri untuk besoknya, untuk pematangan materi dan segalanya. Jadi mungkin nanti di kilas eklesia mungkin bisa direvisi ya dari tim multimedia. Tanggal 23 Oktober kita akan kedatangan seorang tamu dari Singapura. Ya, dia seorang yang kami kenal. Karena untuk kami ke Singapura, kami beribadah di tempatnya dia, walaupun beliau bukan gembala, tetapi kami beribadah di sana di mana? Marina Bay ya, apa? Di Marina Bay. Hah? Oh iya, Garden Bay. Ya, nah, Garden Bay ya. Nah, jadi dia akan datang sampaikan renungan. Dia cuma seminggu di Jakarta. Ya, puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita untuk hari Sabtu malam minggu ini adalah dari Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Oke, kita bicara dalam Ulangan dalam 28 ayat 1 dan 2. Mari kita perhatikan bersama-sama dalam Alkitab kita, saudara-saudara. Jika engkau, judulnya berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara dikasih Tuhan, kitab Ulangan ini adalah salah satu kitab Pentateuch. Penta itu ya 5. Pentateuch artinya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab yang yakini ditulis oleh Musa. Dan Ulangan ini adalah menjadi rangkuman atau menjadi evaluasi atau menjadi summary dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ya, jadi ini menjadi kesimpulan. Kalau di sebuah mungkin nanti sudah yang kuliah sudah mau datang ke depan kuliah, Ulangan ini adalah penutup, bab penutup. Dan selalu bicara tentang evaluasi apa yang sudah dialami dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu adalah evaluasi. Dan ini menjadi sedikit banyak adalah perkataan-perkataan terakhir dari Musa ya, di saat dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan 400 tahun di Mesir. Ini menjadi kata-kata terakhir dari Musa ya, sehingga dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diawali dengan kata if, diawali dengan kata jika engkau baik-baik. Walaupun kita akan melihat ke bawah, itu ada bagian dari ayat 15 itu kutub. Diawali dengan kata tetapi jika engkau tidak, gitu. Jadi ada perbandingan antara berkat dan kutub. Jika engkau mendengar dan jika engkau tidak mendengar. Artinya saya sangat rindu sebagai gembala ingin membentuk pemuda eklesia itu dalam tadi saya katakan sebaiknya direcord temanya itu, sehingga kita bisa melihat seberapa banyak kita sudah menerima firman. Amin. Sehingga kita memiliki peringkat tingkat, sehingga dikatakan sini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Itu pun yang akan refleksi bagi kita, untuk kita Tuhan angkat, karena seiring dengan pengetahuan yang kita miliki, demikian juga Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Pertanyaan begini, mungkin seseorang pasti nangkap. Artinya begini, untuk menjadi seorang guru perlu pengetahuan level A contohnya. Tetapi untuk menjadi wali kelas, dia harus naik level B, betul ya? Untuk naik jadi kepala sekolah, dia harus level C. Itu gambarannya. Artinya di saat Tuhan katakan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, refleksinya kepada kita pemuda remaja yang ada, Tuhan ingin mengangkat kita, berarti dibutuhkan kapasitas, kemampuan, dan pengetahuan. Amin. Tidak serta-merta guru yang gak bisa apa-apa, dengan nilai rating yang rendah, banyak komplain, apalagi banyak komplain dari orang tua, tiba-tiba kepala sekolah angkat dia jadi wali kelas atau jadi kaprodi lah, artinya kepala bidang sebuah mata pelajaran. Itu aneh, kecuali dia anak yang punya sekolah ya bisa jadi gitu. Tapi kalau secara itu nggak make sense. Demikian juga kita, bukan berarti harus dalam posisi pekerjaan. Lo kan saya masih kuliah, masih sekolah, tetapi Tuhan bisa mengangkat kita melebihi orang di sekitar kita. Amin. Kita menjadi orang yang lebih menonjol. Demikian juga kita dalam keluarga saudara bersaudara. Kan saya anak ketiga, anak keempat, saya anak paling kecil. Gak ada masalah dikala kita memiliki hikmat, pengetahuan, pengertian. Allah akan percayakan kita untuk memimpin orang-orang di sekitar kita. Ingat Salomo pada saat Tuhan katakan kepada Salomo, engkau sekarang jadi raja pengganti Daud bapakmu, apa yang kau mau? Salomo katakan, aku minta hikmat. Artinya hanya orang-orang yang berhikmatlah yang akan Tuhan percaya menjadi pemimpin. Amin. Ini ayat saya tidak siapkan, tapi saya ingin saudara melihat dalam Yeremia 3 ayat 15. Ini ayat cukup berbahaya kalau disampaikan di Kristen hamba Tuhan. Ya, Yeremia 3:15 dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Loh, gembala yang sesuai hati Tuhan apa? Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Tidak dikatakan aku akan mengangkat gembala bagimu, yaitu gembala yang pintar nyanyi, pintar main gitar, pintar main catur, pintar masak. Tidak. Jelas ya? Yang Tuhan mau, yang gembala yang sesuai dengan hati Tuhan apa? Gembala yang bagaimana? Mereka akan menggembalakan kamu dengan apa? Pengetahuan dan pengertian. Jadi kunci dari engkau ingin diangkat, yaitu engkau mendengar firman Tuhan, apalagi mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya.
Yang aku sampaikan kepada kamu hari ini adalah hari yang tidak pernah berakhir. Besok pun kita akan katakan today, betul ya? Lusa pun kita akan katakan today. Hari ini artinya firman Tuhan itu baru setiap hari. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Saudara, selalu ada syarat dalam kita ingin meraih berkat. Betul ya? Selalu ada. Kalau saudara lihat iklannya, dijual rumah mulai dari harga 500 juta, tapi di bawahnya syarat ketentuan berlaku. Tapi rumahnya paling pojok, udah dekat kali gitu. Tapi hanya untuk mungkin orang berpenghasilan sekian. Jadi kita lihat, wah gede-gede iklannya, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Selalu ada syarat. There is always requirement needed when we want to reach something. Jadi guru juga sudah bilang kepada kita, nah kalau kamu mau juara, syaratnya apa? Belajar, gitu ya, belajar. Berarti kalau nggak belajar, ya susah, ya nggak bisa. Kita lihat Amsal 22. Amsal 22. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Disuruh didik orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Pertanyaannya, kalau kita balik, kita melihat orang-orang sudah tua, senior-senior kita, mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka tidak ada di dalam jalan Tuhan. Mereka nggak peduli ibadah, mereka nggak peduli Tuhan, mereka malah sok pinter. Kalau kita balik, berarti orang-orang tua seperti itu, jangan-jangan masa mudanya tidak dididik, atau jangan-jangan pada masa mudanya tidak mau menerima didikan. Berarti hanya orang yang mau dididiklah yang akan pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari kebenaran. Jadi gampang. Ya, kan orang muda sekarang kritis ya. Kritis. Wah, oke. Sekarang kita lihat. Kalau kita memperhatikan ada orang tua, orang-orang di sekitar kita yang hidupnya sembrono, hidupnya nggak mau ibadah, hidupnya suka-sukanya dia, nakal dan sebagainya. Lihat, kita bisa cari kesimpulan, oh berarti pada masa mudanya dia tidak menerima didikan. Berarti pada masa mudanya dia tidak peduli dengan didikan Tuhan. Sehingga kita yang muda, apakah kita mau seperti dia? Mau? Ya tidak mau. Berarti kuncinya apa? Mau dididik selama masih muda. Amsal banyak berbicara jangan remehkan didikan. Ini yang menjadi rancu di hadapan banyak orang. Orang itu gak suka menerima didikan, gitu. Orang itu biasanya anggap remeh dengan didikan, tetapi tidak, itu semuanya akan dia terima di masa tuanya. Hampir tidak pernah aku lihat saya melihat orang di masa tuanya itu begitu berhasil, di saat masa mudanya hidupnya acak-aduk, agak jarang. Ya, kecuali bapaknya yang punya grup lipo, bisa jadi. Tapi kalau kita ordinary people, kalau kita mau berharap masa tua kita, jalan kita tidak menyimpang, berarti kuncinya apa? Tadi bicara jika engkau mendengar suara Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan memberikan engkau berkat.
Pertanyaannya, untuk mendengar suara Tuhan di mana? Apakah tiba-tiba kita datang ke bawah pohon malam Jumat, Tuhan aku mau mendengar suara-Mu di sini gitu? Di mana kita mendengar suara Tuhan? Lewat ibadah. Lewat ibadah, amin. Lewat kita mendengarkan firman. Coba kita lihat lagi ke bawah, ke Ulangan tadi. Oke, ayat 3. Kan setelah mendengar, kan apa berkatnya? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Itu artinya di mana-mana apa diberkati. Ya, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, anak lembu sapimu, semuanya. Diberkati bakulmu, tempat adonanmu, diberkati engkau pada masuk dan engkau pada keluar. Nah, tetapi ini luar biasa berkatnya. Kalau kita mendengar didikan, kalau kita mendengar suara Tuhan. 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu. Ini kunci itu, hujan itu penting pada waktu itu. Pada masanya dan berkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminjam. 13 yang sering kita dengar, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Berarti, saudara, ayat 1 dan 2 itu adalah kunci dari untuk kita menerima ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dua hal kita lakukan, kita menerima 12 berkat. Kalau kita hitung ayat ini, dua hal kita lakukan, kita menerima 12 berkat. Ini jadi Tuhan. Tetapi memang banyak orang memang gak suka. Mereka mau menerima 12 berkat, tetapi tidak melakukan yang dua. Itu namanya curang. Makanya Tuhan sering bilang, engkau menipu aku. Kita mau mencurangi Tuhan. Bisa gak sih kita mencurangi Tuhan? Hawa aja berdebat sama iblis saja kalah. Kita mau mencurangi iblis pun belum tentu bisa. Ya kan? Contohnya, ini contoh aja. Orang pergi gunung Kawi, bla 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 bla. Oke. Syaratnya katanya kalau malam Jumat jangan keramas lah, gitu contohnya, supaya usahamu lancar gitu. Tetapi kalau dia curangin itu, sisi rumahnya bisa jadi korban. Banyak ya kita lihat orang-orang, saya pernah lihat ke toko-toko material yang kaya-kaya, warga kesurupan gitu. Memang karena mereka ya iblis dicurangin, habis dia. Habis. At the end usahanya bangkrut, keluarganya morat-marit, sakit nggak berkepan, nggak sehat-sehat, itu mencurangi iblis. Tetapi manusia malah banyak mencurangi Tuhan. Banyak ya. Tuhan, kalau seandainya Tuhan buat usahaku ini berhasil, aku akan selalu datang Tuhan. Tuhan buat berhasil, tidak datang. Tuhan, kalau seandainya Tuhan dengar permintaan kami suami istri, ya Tuhan, kami akan setia kepada Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan berkati, Tuhan dengar doanya, terus dia tidak datang lagi.
Nggak setia. Banyak begitu. Atau apalagi orang tua Tuhan, kalau kau berkati anak-anakku ini, kalau kau buat mereka begini, aku sebagai orang tuanya siap datang beribadah Tuhan. Anak-anaknya Tuhan berkati, Tuhan perhatikan. Tapi orang tuanya nggak datang. Itu sama aja mencurangi Tuhan. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam? Ini juga coba saya lihat. Ya, Roma 11 ayat 22. Ini agak keras juga ini. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi orang yang menculasi Tuhan, orang-orang yang mencurangi Tuhan, gak akan lama. Perhatikan kemurahan Allah. Orang cuma hanya ingin memperhatikan kemurahan Allah, tetapi kekerasannya dia gak perhatikan. Dan terjadilah yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Oke. Yaitu kamu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika kamu tetap. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Itu aja. Berarti yang menang siapa? Yang menang kita buat Tuhan. Tuhan yang menang, tetap kita mau culasi. Artinya begini, kita perhatikanlah kemurahan dan kekerasannya, yaitu kepada orang yang jatuh, tetapi kepada kamu kemurahannya. Karena kamu tetap dalam kemurahannya. Tetapi jika kamu tidak mau mendengar, kamu juga dipotong gitu. Jadi semuanya kena-kena. Dikala kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Amin. Makanya Amsal itu banyak banget menulis, jangan remehkan didikan, jangan remehkan didikan, jangan remehkan didikan. Karena memang didikan itu penting. Amin. Kenapa Anda ada di sini malam ini? Karena Anda sedang dididik. Amin. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Yesaya 50 ayat 4 dan 5, judulnya ketaatan hamba Tuhan. Pendeta buat kita semua. Amin. Karena hanya ada dua jenis hamba, hamba Tuhan atau hamba syaitan. Cuma itu mah, gak ada hamba yang kata-kata, gak ada. Tetapi kita semua pelayan itu kita hamba Tuhan. Kita pelaku firman, kita semua hamba Tuhan. Ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Ini yang Tuhan mau. Mari pemuda remaja yang ada. Adakah engkau merindukan 12 berkat itu bagimu? Syaratnya cuma 2 ayat itu. Mendengar, terima, dengar. Itu yang Tuhan. Terima, dengar. Mempertajam setiap pagi kita berdoa, kita minta Tuhan biarlah Engkau mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau di sekolah kita harus dengar guru, dalam ibadah kita harus mendengar firman Tuhan.
Karena ini adalah didikan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita sekolah SD, SMP, SMA itu 12 tahun. Kuliah katakanlah 4 tahun, 10 tahun. Tetapi yakin nggak? Di 10 tahun itu semua mata pelajarannya penting. Orang bilang enggak. Survei membuktikan enggak semua mata pelajaran yang kita terima secara formal itu, ini menurut orang luar negeri ya, enggak semuanya sebenarnya necessary, enggak semua sebenarnya penting. Tetapi di saat engkau ada mendengar firman, itu hal yang sangat penting. Amin. Tadi saya minta Pak Ketua merecord apa yang sudah tema yang sudah kita dengar selama Gafra terbentuk. Dan kita akan suatu waktu kita akan merevisi itu semuanya. Bagaimana kita sudah menerima begitu banyak didikan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita Tuhan pertajam pendengaranku, mendengar seperti seorang murid. Puji Tuhan, ini firman Tuhan kita dan Tuhan yang ada.